Selamat sore Pak Sarjan. Oke, Ini selamat sore rekan-rekan semua. ada kedatangan Pak PLT Bupati ya dalam rangka roadshow ini Pak. Ini kebetulan Bupati sangat mengapresiasi dengan adanya BUMDes Rukun Makmur ya, yang capaiannya sangat-sangat signifikan. Ya kira-kira kiat apa Bapak untuk langkah ke depan yang akan diambil? Ya, pertama-tama terima kasih rekan-rekan media yang pada kesempatan hari ini, sore hari ini berkenan untuk mendampingi kegiatan dari Pak PLT Bupati Malang yang alhamdulillah dalam roadshow beliau ini salah satunya ataupun terakhirnya adalah berkunjung ke BUMDes Rukun Makmur Kecamatan Ujami. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri, sebuah anugerah, sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya secara pribadi maupun mewakili secara kelembagaan BUMDes Rukun Makmur. Pak PLT berkenan rawuh, apalagi didampingi dengan tim lengkapnya, ada Pak Sekda, ada beberapa kepala dinas terkait yang mendampingi. Mudah-mudahan doa restu dari semua pihak, Pak PLT Bupati dan seluruh jajarannya, rekan-rekan media yang juga mendampingi, ini menjadi satu tambahan semangat, satu tambahan motivasi buat saya, buat teman-teman BUMDes Rukun Makmur Kecamatan Ujami untuk terus berkreasi, berimprovisasi, berinovasi, menguatkan kegiatan-kegiatan usaha yang sudah kami lakukan maupun kami membidik terkait dengan potensi-potensi ekonomi yang lain yang ada di Kecamatan Ujami, karena menurut saya secara pribadi masih banyak titik-titik yang harus dimaksimalkan. Saya mudah-mudahan tahun depan tahun 2023 saya mulai masuk ke dunia pariwisata. Saya sudah mencoba membuat sebuah konsep analisa usaha terkait dengan kawasan wisata pesisir. Nanti itu adalah sinergi dan kolaborasi dengan potensi-potensi unggulan, baik itu di Mosjo ada hutan mangrove, ada bunga melati, ada ikan bandeng. Nah, ini akan saya coba buat konsep terkait dengan destinasi wisata supaya ada keseimbangan antara destinasi wisata yang ada di Punggung maupun destinasi wisata yang ada di pesisir. Dan namanya sementara ini adalah Kampung Wisata Dewi Bahari. Ya, tadi Pak terlihat pemaparan Bapak itu memberikan sebuah grafik capaian-capaian ya dari tahun ke tahun itu terlihat sangat surplus Pak. Itu jurus apa ini Pak yang digunakan Pak? Dan produk andalan apa yang bisa menjadikan sebuah kontribusi kepada BUMDes? Jadi gini, menjadi pengelola ataupun pengurus BUMDes memang menurut saya kalau nggak gila itu kayaknya sulit ya. Kenapa? Karena marwah dan rambu-rambu BUMDes itu sendiri memang seperti yang tadi teman-teman dengar dari pemaparan dari saya, juga diamini oleh Pak PLT Bupati, bahwa kami tidak digaji Mas. Kami tidak digaji seperti layaknya yang lain. Karena mindsetnya, posisinya harus dipahami bahwa kami adalah pengusaha. Nah, pengusaha memang ya kalau tidak mendapatkan hasil dari usaha yang kita lakukan, maka kita tidak bisa mendapatkan rezeki ataupun upah. Jadi besar kecilnya upah memang bukan dari orang lain yang sudah dipatok dalam satu bulan umpamanya 3 juta. Nah, kami tidak. Kalau kami dapat sedikit ya berarti sedikit. Lah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semangat gila. Semangat gila itu bukan gila dalam pengertian edan ataupun tidak waras, tapi gila adalah gali ide langsung aksi, dengan juga pemahaman dengan salam sadis. Salam sadis adalah sadar bisnis. Jadi mindsetnya memang harus mindset sebagai pengusaha, berani mengambil sebuah kesempatan, berani mengeksekusi dan memilih konsep usaha yang tepat. Karena BUMDes tidak boleh menjadi kompetitor ataupun pesaing daripada usaha-usaha yang ada di masyarakat. Nah, pertanyaannya mau usaha apa? Di semua lini sektor itu masyarakat sudah punya usaha. Lah, posisinya BUMDes harus bisa menjadi off-taker ataupun menjadi solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di sekitar kita. Lah, unggulan kami karena memang sesuai yang tadi saya sampaikan dalam Pergub nomor 58 tahun 2020, sesuai dengan delineasi di peta tadi adalah Ujami dibuat 4 klaster.
Yang pertama ikan bandeng, bentangannya ada di 8 desa, dari desa pesantren sampai Tasik-Kerjo, itu semuanya adalah para pembudidaya ikan bandeng. Nah ini yang menjadi jerit tangis saya. Jerit tangis karena selama ini berpuluh-puluh tahun para pelaku-pelaku usaha yang ada di Ulu Jami itu memposisikan sebagai pengusaha yang linier, pengusaha yang mentah dijual mentah. Sementara pola budidaya ikan bandeng khususnya itu sudah menjadi suatu hal yang krusial. Kenapa? Karena pakannya sudah dengan pakan pabrik. Sementara isu pakan ini sensitif sekali. Tidak ada ceritanya saat ini pakan itu turun harga. Yang ada adalah selalu naik. Lah, inilah yang menjadi PR, doa restu semuanya. Mudah-mudahan Bumdes Rukun Makmur melalui klaster perikanan dan kelautan bisa menjadi satu inovasi, satu solusi supaya ikan bandeng Ulu Jami yang selama ini menjadi salah satu suplai bahan baku yang ada di Semarang, yang ada di Juwono dan Jakarta dan sebagainya, paling tidak step by step harapan saya ikan bandeng Ulu Jami jangan keluar, tapi kita olah di Ulu Jami, begitu keluar kita sudah jual dengan bahan jadi. Nah mudah-mudahan itu menjadi solusi petani supaya nantinya penjualan pasca panennya itu menjadi naik dan insya Allah petani menjadi sejahtera. Tapi ada PR memang saat ini. PR-nya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu perwakilan Kades bahwa abrasi di Ulu Jami ini ekstrim. Produksi terkait dengan perikanan itu menjadi 50% hancur karena adanya abrasi yang luar biasa. Tapi apapun itu mudah-mudahan dengan semangat baru dan harapan baru dari Pak PLT, dari semuanya ke depan Ulu Jami tetap maju, tetap semangat dan Pemalang laka-laka. Ya, siap. Ada pesan apa Pak yang akan disampaikan kepada PLT Ya, Bupati korelasi dengan Bumdes gitu aja? Siap. Ini teman-teman bisa lihat di belakang. Ini ada tulisan selamat datang beserta sosialisasi program Desa Sejahtera Astra, klaster perikanan dan kelautan. Ini satu apresiasi terkait dari dunia swasta, dalam ini adalah grup Astra Internasional, bahwa Bumdes Rukun Makmur terpilih menjadi salah satu Bumdes ataupun binaannya Astra di tahun ini, tahun 2022, dan itu tidak semua se-Indonesia itu persaingannya ketat, Mas. Nah ini adalah apresiasi yang betul-betul saat ini alhamdulillah sudah muncul. Lah ini menjadi semangat dan harapannya keberadaan kami Bumdes ataupun Bumdesma yang menjadi ujung tombak dari eksekusinya nawacitanya Pak Jokowi, Pak Presiden di aliannya ketiga, bahwa beliau sangat-sangat intens sekali ingin menguatkan perekonomian di tingkat desa. Kalau kita tarik ke belakang bahwa beliau sang proklamator Bung Hatta juga menyampaikan, memberikan wangsit dan petuah bahwa Indonesia itu belum bisa dikatakan hebat kalau obor-obor ekonominya itu hanya ada di perkotaan. Tapi Indonesia akan lebih hebat dan berdaulat kalau obor-obor ekonominya itu muncul di semua desa-desa yang ada di Indonesia. Lah mudah-mudahan doa restu semua pihak, Permendes nomor 11 sudah ada, PP nomor 11, Permendes nomor 3, sehingga Bumdes ini menjadi badan usahanya desa yang ada di Indonesia, wabil khusus di Pemalang, sehingga nantinya kemandirian ekonomi desa itu bisa diwujudkan, walaupun tidak mudah. Tapi paling tidak seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin teman-teman dengar bahwa dengan semangat manjada wajada, dengan semangat bahwa kita berani melakukan pekerjaan lebih, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih juga. Kurang lebih gitu, Mas. Ya, ada yang ditambahkan? Tadi kan Bapak PLT kan menyarankan ya untuk kerjasama dengan yang Bumdesma yang di Pemalang, ya. Itu gimana menurut jenengan? Ya, yang pertama tadi kendala ini yang perlu juga teman-teman ketahui bahwa keberadaan Bumdes maupun Bumdesma seperti yang tadi mungkin teman-teman lihat dalam materi yang saya sampaikan, itu Bumdes Samawa ya. Mewujudkan Bumdes Samawa. Samawa itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Nah, kata-kata Samawa itu tidak ujug-ujug muncul. Bisa sebuah Samawa itu terbentuk ataupun kita dapatkan tentu atas dukungan semua pihak lahir dan batin. Lahir dan batin, tidak cuma hanya lahiriah saja, tapi batinnya tidak. Lah, menjadi Bumdes yang soleh ataupun soleha, maka harus ada sebuah perkawinan dari para pemangku kebijakan, dari para stakeholder yang ada, supaya tidak hanya menggugurkan kewajiban, ya yang dukung Bumdes, tapi kebijakan-kebijakannya tidak juga disertai dengan kebijakan-kebijakan. Nah harapannya ini masa krisis 2 tahun ini, pandemi luar biasa, saat ini menuju ke endemi, ini menjadi titik balik bareng-bareng
teman-teman BUMDes, teman-teman BUMDesma lebih bisa mendapatkan perhatian yang lebih karena secara regulasinya sudah kuat dan BUMDesma saya alhamdulillah juga sudah mendapatkan badan hukum sehingga nantinya ini bisa menjadi pemantik, bisa menjadi panjebar semangat terkait dengan BUMDes ataupun BUMDesma yang lain, wabil khususnya yang ada di Kecamatan Ulu Jami, di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah maupun di Indonesia. Oke, cukup. Cukup? Oke, matur nuwun Pak atas Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu Pak.